Ada ayat kasih menutupi banyak dosa gitu. Saya udah cinta nih. Iya. Ya kalau pakai ayat itu nanti banyak utang saya nggak dibayar juga ya. Bagaimana kalau terjadi, ini yang banyak kasus terjadi juga ya, KDRT, Pak Belsa. Wah, Ya, mengampuni sih mengampuni ya, tapi kalau serumah saya dipukuli terus itu. saya takut. Nah, saya takut gimana? Jadi there's no other way than is divorce aja lah gitu. Kenapa Gimana kok? bisa sukacita kalau Ngeliatin keluarga handphone itu terus kenapa? pecah. Oh, Ya kan, pembukaannya langsung gitu ya. nggak bisa Natalan sama-sama. Gitu Terus ya. gimana kalau udah kayak gini? Iya baikan dong. Hah? Baikan dong. Tetap namanya pecah itu ada retakannya, udah beda, nggak sempurna Iya kan kayak bisa dulu. dilem. Iya kan kelihatan kastolnya. Nyebut merek. Gimana kan kelihatan gitu loh bekasnya itu. Itu ya susah kan. Tapi kan ada satu teknik dari Jepang kok. Apa? Itu dipakai emas gitu ya. Misalnya keramik kayak pot gitu pecah, disambungnya pakai Oke, emas. kita tutorial ya di YouTube ini membahas tentang bagaimana memperbaiki barang yang pecah. Ini memperbaiki hubungan yang pecah gitu tutorial juga ya. Bersama dengan Kita akan bicara bersama Pastor Belsa Erbandi dari Gereja Orang Beriman ya. Shalom Pastor Belsa, halo. Halo, shalom, Shalom, Pak Gideon, Pastor. Jonathan, apa kabar? Kabar Baik. Terima kasih. ya, kita lagi bahas tentang keluarga nih, Pak Belsa nih ya. Puji Tuhan. Hah? Puji Tuhan dong. Memang kan Natal juga bicara tentang keluarga kan. Lah ya Mau makanya mau. itu. Tapi masalahnya bagaimana mau Natalan bersama kalau misalnya hubungannya sudah pecah. pecah, retak? Retak. Kalau retak sih masih nggak apa-apa ya, Bu? Apa? Kalau pecah, Nah, pecah. Oh, beda ya. beda dong. Udah ambiar gitu ya. Iya. Gini loh, soalnya berangkat dari kegelisahan saya juga banyak orang Kristen itu yang sudah cerai akhirnya kan. Padahal kan Allah membenci Padahal perceraian. padahal Tuhan membenci perceraian, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan nggak bisa diceraikan oleh manusia gitu kan. Nah, ini apakah artinya kalau udah kayak gitu tuh fix harga mati ini udah nggak bisa saling baikan lagi gitu sampai cerai gitu loh. Itu yang kita mau tanyakan ya. Betul. Poinnya apa nih Ju yang kamu tanyain? Yang pertama ke Pak Setiap Belsa. setiap kita itu kan pasti nggak mungkin terhindar dari yang namanya konflik. Hmm. Sebelum kita masuk bagaimana cara memperbaiki, kita bahas dulu, Pastor. Cara mempertahankan keharmonisannya dulu. Gitu. Bagaimana caranya, Jadi Pastor? kamu sama Luis waktu itu konflik apa? Nggak ada sih. Soal bener. handuk. Kalau saya sih. Oh, sepele ya malahnya. Masalah handuk. Oke. Itu bahas ini dulu. Bagaimana Loh, iya makanya itu yang kecil-kecil kan membuat Betul. pernik-pernik keharmonisan itu. Gimana, Ya, Pastor? ya tadi kalimat pembukanya tuh bagus sekali ya, puitis ya. Yang mana itu? Seperti Tadi gelas. seperti gelas yang retak. Iya. Pertanyaannya ini beli gelas yang kualitas mana nih? Gitu. Oh. Jangan Kan lupa. rumah tangga itu juga seperti itu. Saya percaya walaupun yang menikah itu adalah dua orang suci, santo dan santa, tetap ada yang namanya konflik dalam rumah tangga. Itu sudah pasti. Tetapi tentu sebelum dipersatukan dalam pernikahan kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya mendapatkan pribadi yang berquality dong, gitu. Jadi istilahnya tuh ketika konflik tiba pun kita tahu bahwa ini hal-hal prinsipil itu tidak sampai tersinggung gitu. Dikit-dikit misalkan tadi soal handuk langsung cerai lah. Itu saya rasa nggak kualitas banget gitu ya pasangan ini. Kualitas di sini itu bukan bicara dari sisi dunia, tapi kualitas dari sisi rohani. Kalau dari sisi dunia kan kita pasti ngelihatnya pribadinya ya, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, gitu ya, punya motor pribadi. Tapi Wibawa, kita lihat Pastor. kualitas Wibawa. wibawa mobil. sendiri, gitu ya. Bawa mobil sendiri. Ya, bawa Itu mobil sendiri kualitas cuma dagangan, mobil dagangan makalarnya. Iya, itu dari Oke. sisi dunia. Kalau dari sisi rohani, kualitas yang dimaksud itu adalah kita harus betul-betul minta tuntunan Tuhan dan kepekaan dan mencari, namanya kan belum menikah ya, mencari yang kualitasnya bagus, yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, sudah bertobat ya, dan ya boleh dikatakan cinta Tuhan. Iya. Jadi itu penting dulu, yang pertama kita harus cari quality, karena kalau jadi orang Kristen yang ketemu sembarang orang, cari di bawah kolong, langsung dinikahin, ya you take the risk lah. Nanti kamu akan terima resikonya bahwa ya soal kecil-kecil tadi dia akan ribut yang dibesar-besarkan dan tidak melihat problem dari sisi prinsip. Nah, baru kalau kita sudah tahu, kita harus ngecek nih rumah tangga ini quality-nya seperti apa gitu. Jadi saya tuh sering banget
memberikan konseling kepada pasangan-pasangan jujur ya yang mau cerai, ya bahkan pernah pasangan yang umurnya 67 tahun, ya lebih tua daripada saya, hampir pisah hanya karena soal hutang, tiba-tiba suaminya berhutang itu datang ke saya. Secara manusia saya mungkin dari lihat umur dan usia pernikahan saya yang baru 8 tahun mungkin bisa saja saya minder. Tapi saya disadarkan Tuhan bahwa oh iya, saya ini hamba Tuhan, berarti saya memberikan nasihat, advice dari sisi hamba Tuhan. Nah, ketika saya memberikan advice, saya nggak langsung memberikan advice gini loh untuk menjaga keharmonisan, enggak. Tapi saya harus cek dulu background-nya. Apakah ini pasangan yang berquality dari sisi rohani? Kalau ternyata pasangan-pasangan ini ketemu pasangannya sembarangan, ya sorry to say, misalkan di diskotik atau sembarangan main ngambil dan segala macam, ya kita harus jelaskan itu dulu bahwa kita pulihkan pribadinya dulu, kenal Tuhan. Kalau pribadinya sudah pulih kenal Tuhan, masalah-masalah yang lain itu pasti dipulihkannya jauh lebih mudah. Nah, bicara tentang keharmonisan rumah tangga, tadi betul sekali sudah disinggung oleh kalau nggak Pak Gideon, Bung Yonatan, bahwa setiap rumah tangga itu pasti ada konflik, itu sudah pasti. Walaupun yang menikah itu adalah santo dengan santa, ya artinya dua orang kudus. Kalau di Alkitab itu orang percaya kan disebut sebagai orang kudus ya. Kenapa pasti ada problem? Karena yang menikah ini adalah dua manusia yang berbeda. Kalau nggak mau ada problem, kita nikah dengan diri sendiri aja. Hemafrodit atau apa itu namanya? Iya betul. Membelah diri saya. Iya, membelah diri. Langsung membelah diri aja karena saya sukanya babi, pasangan saya senangnya ikan. Ya kalau mau saya cari orang yang suka babi ya cari aja nikah dengan diri saya sendiri ya kan. Sudah dua orang yang berbeda kelamin. Kenapa saya katakan beda kelamin? Karena perempuan kan punya hormonnya sendiri ya. Pasti yang nikah tahu pada tanggal-tanggal tertentu tolong jangan disentuh, jangan disinggung-singgung. Sensitif nanti bisa ngomel. Nah, kemudian belum lagi dua orang itu dibesarkan dengan budaya yang berbeda. Ya, walaupun budayanya mungkin sama, dari suku yang sama, bisa saja beda caranya, namanya beda keluarga. Betul. Pendidikannya pun beda. Yang satu ngambil jurusan hukum, yang satu ngambil jurusan medis, ya kan semua berbeda-beda. Jadi konflik itu pasti tidak akan terhindarkan. Nah, bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga itu? Ya, saya bagikan buat kita semua tips, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Oke, satu. Dicatat kok. 3 hal. Gitu ya. Yang pertama itu adalah cinta kasih, ya, love. Kita ini orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu sudah memberikan teladan apa itu kasih, dan Allah itu adalah kasih. Jadi kalau rumah tangga itu sudah didasari, dilandasi oleh kasih, itu sudah sangat-sangat meminimalisir yang namanya perpecahan. Ya, saya akan menerima dia. Saya tahu bahwa dia itu penuh kekurangan dan saya juga penuh kekurangan. Saya pun akan diterima dia dengan kasih. Tapi bukan berarti diterima begitu saja. Di dalam kasih pun ada nasihat. Di dalam kasih ada teguran. Jadi kita membawa pasangan kita juga semakin mendekat kepada Tuhan dan menasehatinya, menegurnya, membimbingnya tentu di dalam kasih. Jadi pilar yang pertama itu supaya harmonis dan konflik diminimalisir itu harus ada cinta kasih. Nah, kalau kita nggak ada cinta kasih, begitu lihat pasangan langsung, wah udah hajar, ya langsung pisah, langsung cerai, karena nggak ada kasih gitu, nggak bisa dilihat dari sudutnya Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan itu adalah komitmen. Ya, pernikahan ini bicara komitmen. Tuhan senang pribadi yang committed, karena dia memang pribadi yang senang bekerja sama. Bekerja sama ini butuh komitmen. Bukan berarti Tuhan nggak mampu gitu, tapi Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Meskipun kecil, Tuhan lakukan bagiannya dia. Nah, untuk bekerja sama itu butuh komitmen. Kita melayani pun ada komitmen. Kenapa sih kamu rela bangun pagi, padahal ke gereja nggak dibajukan? Karena saya udah komitmen di hadapan Tuhan. Nah, kenapa sih kamu mau untuk rela bantu tetangga? Karena saya sudah komitmen untuk jadi berkat di sekeliling saya. Demikian pula dalam pernikahan, kita sudah mengikrarkan komitmen itu di hadapan Tuhan dan jemaat, bahwa saya akan bersama dengan dia, till death do us apart, ya. Till death do us apart itu bukan sampai ketika hartanya habis baru saya pisah sama dia, enggak gitu. Mau harta lagi up and down, mau problem lagi datang berganti, musim pun berganti, saya tetap bersama dengan dia. Kita ingat komitmen. Karena apa? Kalau kita nggak ingatnya komitmen, kita cuma menikah atas dasar cantik, itu ada di dalam Kejadian pasal 6 ya, kejahatan manusia. Ketika anak-anak Allah melihat anak manusia itu cantik-cantik dan mereka mengambil pasangan menurut kesukaan hati mereka, muncullah kejahatan di bumi. Baru Allah menurunkan yang namanya air bah. Nah, kalau kita dasarnya cuma cantik ganteng, ya udah 20 tahun kemudian gantengnya hilang, cantiknya hilang, kita akan cari yang lebih cantik, cari yang lebih ganteng. Ya kan, cari yang lebih muda, cari yang lebih kaya, karena kita nggak pegang komitmen. Jadi yang pertama kasih, yang kedua
Yang kedua itu komitmen. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan itu konflik pasti ada ya, saya sudah bilang di awal. Oleh karena itu untuk meminimalisir pilar yang ketiga komunikasi. Kita bukan menikah antara tanaman dengan tanaman ya, atau kebatinan ya, roh-roh dengan roh-roh, enggak. Kita menikah manusia dengan manusia. Jadi nek kamu mau ini yang mbok omongi gitu. Iya. Tolong diomongkan. Jangan kamu diam-diaman. Dia kan laki, harusnya dia tahu kalau saya tuh butuh surprise. Nggak semua laki peka juga hello kalau perempuan itu butuh disurprisein. Nah, laki-laki juga ngomong dong, misalkan aku tuh maunya pulang makan sate babi dulu, nah yang jualan lagi nggak ada gitu. Dikomunikasikan dong, nggak semua istri juga langsung mengerti gitu. Nah, kadang kala masalah itu ada, ya muncul, itu sebenarnya karena komunikasi. Saya sudah sering ketemu banyak pasangan, walaupun usia saya belum yang istilahnya tuh setengah abad, dan kebanyakan mau masalah seks, mau masalah keuangan, mau masalah keluarga, itu akarnya komunikasi. Ketika kita nggak mengkomunikasikan, contoh begini ya, namanya rumah tangga ya, 2 orang menjadi satu, itu harus dikomunikasikan. Misalkan, ya komunikasikan baik-baik. Istri bilang, maaf ya, honey, babe, gitu, aku tuh belum bisa langsung serumah sama mama kamu. Nah itu dikomunikasikan aja, bukan berarti kita membenci orang tua kan. Nah masalahnya kalau nggak dikomunikasikan, suaminya nggak tahu, yang ada terus dipepet-pepetin, terus dia stres, muntap, habis itu terjadilah perpecahan. Karena nggak dikomunikasikan. Nanti kan suami bisa bertanya, emang mamaku kenapa gitu? Ya maaf nih, aku tuh menghargai mama, cuman mama tuh sering banding-bandingin. Oke, kalau gitu kita tetap menghormati mama, tapi kalau misalkan untuk hidup hari-hari kita tidak serumah dulu dengan mama. Nah artinya konflik bisa diminimalisir kan dengan komunikasi gitu. Jadi konflik itu pasti ada, tidak perlu takut, tapi kalau konfliknya sudah begitu hebat, kita harus cek dulu, ini pernikahan ini kualitasnya gimana nih? Jangan-jangan nih pasangan main ketemu di jalan diambil, ya udah berarti konfliknya memang sudah merembet kemana-mana. Tapi kalaupun sudah di dalam Tuhan, konflik masih ada, kita harus terapkan 3 itu. Yang 3 hal tadi, harus ada cinta kasih, harus ada komitmen, dan harus ada komunikasi di antara mereka yang menjalani pernikahan. Iya, Sobat Bahtera Yuda dan para netizen di YouTube ini ya, kalau misalnya Anda saat ini mengalami satu gelas yang pecah itu dalam sebuah rumah tangga, tanya gitu ya, kualitas gelasnya ini gimana gitu tadi kan ya, Pastor Belsa gitu ya. Jangan-jangan yang kelas-kelas memang kelas murahan gitu ya. Bagaimana nggak murahan, ketemunya sembarangan, bukan di jalan sih sekarang. Bukan lagi juga di mana Di ketemunya? TikTok. Oh. Sebenarnya mungkin nanti ada netizen yang akan bilang, ada yang bilang loh, kalau kita belinya gelas kristal kan pasti mudah pecah, betul. Tapi gelas kristal itu akan ditaruh di lemari yang bagus, yang lemari kaca. Bukan ditaruh di lantai di pinggir jalan yang anak-anak main bola. Berarti kamu pasangan ini seperti apa dulu gitu loh. Dan kamu taruhnya itu posisinya seperti apa. Iya. Terus baik. Yang tadi diingatkan ya, ada kasih, komitmen dan juga komunikasi ya. Itu paling penting gitu. Betul. Tapi gimana kalau Anda bilang bahwa kadang-kadang sebuah konfliknya itu sesuatu yang remeh yang nggak dikomunikasikan misalnya ya. Tapi bagaimana kalau yang membuat itu pecah adalah sesuatu yang kayak memang harga mati nih. Ya habis dia udah zina loh. Nah itu. Gimana? Kan apalagi udah ada tuntutan ya, Pastor Belsa ya. Kita ini kan orang Kristen, ngampuni dong. Iya kan, harus ngampuni dong. Iya ngampuni, tapi sakit saya ngelihat kamu sama dia. Nah itu. Berdua-duaan gitu. Itu. Apakah semua kesalahan harus kita ampuni, Pastor? Atau ada beberapa yang udah harga mati, ini nggak bisa nih? Kalau memang tukang zina gimana? Itu saya nggak ngerti loh. Setelah menikah, taunya kayak gitu ya. Dan gitu. bener ya, ada orang yang bilang, saya sempat ada masukan gitu. Kalau misalnya udah sekali berzina, itu pasti ada bibitnya. Addicted, pasti nanti ada kelanjutannya. Jadi gimana enaknya? Diputus aja, cerai. Nah ini gimana nih? Nah, ya balik lagi. Sebelum saya jawab pertanyaan kedua, saya harus sedikit lagi menyinggung dari poin pertama. Mau nggak mau kita harus cek bagaimana 2 orang ini bisa menyatu. Tadi kan dikatakan kalau sudah biasa zina, ya berarti jangan-jangan salah satu tuh sudah tahu, tapi tidak sungguh membawa pasangannya bertobat atau malah memutuskan melangkah. Ya inilah resikonya, bukan berarti kita jadi putus asa, tapi kita harus sadarkan itu dulu, gitu loh. Ngerti nggak? Ya saya tahu sih dia tukang zina, Pastor. Cuman kan ada ayat kasih menutupi banyak dosa gitu. Saya udah cinta nih. Iya. Ya kalau pakai ayat itu nanti banyak utang saya nggak dibayar juga ya. Gitu.
Jadi ibaratnya misalkan kita udah tahu nih, oh partner saya siaran ini adalah Pak Gideon atau Bu Ingatan, berarti saya udah tahu ya resikonya saya tahu bersama dengan dia seperti apa, plusnya dan minusnya. Jadi pertama kita harus tahu background-nya dulu. Yang kedua, kalau sudah masuk ke dalam pernikahan ya, terlepas menikahnya sudah bimbingan pranikah yang betul atau yang tak satunya sembarangan, tapi kalau sudah di dalam Tuhan, menikahnya diberkati di gereja, pernikahan itu sebuah jalan lurus. There's no turning back. Buat saya ya, tentu saya percaya ketika terjadi perpisahan ada yang namanya kasus-kasus tertentu, kasuistik. Tapi idealnya, dan saya pun juga menganut demikian, memang pernikahan itu adalah satu jalan no turning back. Jadi ya kamu jalan terus, no matter what happen. Ya tapi dia begini lah, kenapa sampai kamu dulu salah melangkah? Sekarang ayo kita benahi bersama-sama dengan Tuhan. Nah kalau ada satu kesalahan yang kira-kira bilang tidak bisa diampuni, saya katakan nggak ada. Selama masih bernafas, kita bisa dan harus mengampuni. Tentu dengan catatan, ya ini dikomunikasikan mau dibawa kemana. Ya kalau memang pasangannya nggak mau bawa ke depan, ya kita mau buat apa gitu. Tapi kalau memang ayo kita benar-benar mau ke depan nih, meluruskan kembali, memulihkan kembali, ya harus bisa diampuni. Sakit tapi pastor ya memang sakit gitu, luka tapi ya memang luka. Ini kita harus maju bersama dengan Tuhan gitu. Kenapa? Kalau kita lihat diri kita sendiri saja, diri kita ini sebenarnya tuh tidak layak untuk masuk ke kerajaan sorga. Yes. Tapi Tuhan mengampuni loh gitu. Karena bukan hanya bicara zina gitu. Tuhan tuh kalau lihat dari sisi sorga, mungkin kita ini keturunan penyembah berhala. Saya nggak tahu juga duit saya di atas mungkin udah main dukun. Saya nggak tahu mungkin 7 turunan di atas saya itu adalah pezina-pezina. Saya nggak tahu gitu. Jadi di mata Tuhan itu sebenarnya ini tidak layak. Tapi karena kita datang pada Tuhan, terima Kristus Yesus, segala kesalahan apapun selama belum yang namanya kita meninggal, Tuhan memeluk kita dan mengampuni kita. Toh kita harus mampu seperti itu juga. Nah kalau pakai kekuatan sendiri nggak akan mampu. Siapa sih yang mampu? Pasangan mana? Laki-laki mana? Perempuan mana yang mampu kalau pasangannya itu sudah berzina? Tapi saya juga menemukan banyak cerita yang pasangannya akhirnya pulih. Dan akhirnya juga dia bisa mengampuni, dia bisa menerima, berjalan bersama dengan Tuhan. Ini dengan catatan kalau sudah dalam pernikahan ya. Tapi kalau masih pacaran, ya sudah langsung tinggalin aja. Ngapain kamu cari gitu? Makanya saya selalu bilang ke anak-anak muda gitu, ketika kamu belum menikah, jangan banyak-banyak pegangan tangan, cium-ciuman, banyaklah ngobrol dan kenal. Betul. Ya, karena ketika kita sudah menikah, justru yang harus kita perbanyak itu adalah kedekatan seperti tadi itu, ya kedekatan secara fisik, kedekatan secara hati. Nah justru proses pengenalannya itu yang harus banyak-banyak kamu lakukan tuh sebelum menikah. Nah, anak muda sekarang kan kebalik, nggak terlalu kenal, pokoknya ya oke, ya kan banyak pegangan tangan, banyak nonton di bioskop gitu, akhirnya nggak kenal pasangannya masuk dalam pernikahan. Kenapa? Karena saya bilang begini, pernikahan itu dengan sekolah beda-beda tipis. Dua-duanya sama-sama dapat ijazah. Bedanya, kalau sekolah itu kita diproses dulu, belajar dulu 6 tahun, baru dapat ijazah SD. Kalau menikah udah dapat ijazah dulu. Dapat ijazah dulu, baru kita sertifikat pernikahan. Iya, ada sertifikatnya. Lulusnya kapan, Pastor? Lulusnya nggak jelas. Lulusnya kapan? Sama meninggal nanti. Lulusnya kok meninggal. Jadi kamu posting sertifikat kamu tanda kelulusan kalau meninggal. Sampai mau memisahkan gitu. Betul. Kan. Nah, artinya penting untuk kita sungguh-sungguh istilahnya kenal Tuhan, dan kalau sudah dalam kehidupan pernikahan, ya udah kita harus belajar tadi itu mengampuni seberat apapun. Tentu dikomunikasikan nih mau dibawa kemana. Kalau dua-duanya mau tetap terus maju, ayo, tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup. Tentu ada resiko setelah terjadinya. Ada yang bilang, tapi istri saya nanti pasti ilfil sama saya. Nah itu resiko, kenapa kamu berzina? Paling ya 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu Tuhan akan proses dan Tuhan izinkan istrimu melihat kamu mengalami perubahan, akhirnya kalian bisa kembali lagi pulih seperti sedia kala. Gitu. Iya. Mungkin awal-awalnya ada salting-saltingan gitu ya ketika kita mulai memperbaiki diri gitu. Tapi it's okay lah gitu, berjuang bersama. Tapi gini, satu lagi yang menjadi pertanyaan saya ya. Ketika sudah menikah, tidak bisa diceraikan. Tidak harus disatukan kembali. Tapi bagaimana kalau terjadi, ini yang banyak kasus terjadi juga ya, KDRT, Pak Belsa. Wah. Ya, mengampuni sih mengampuni ya, tapi kalau serumah saya dipukuli terus itu. Saya takut. Nah, saya takut gimana? Jadi there's no other way than is divorce aja lah gitu. Ya, saya beberapa bulan lalu juga menangani konseling pasangan yang istilahnya mau bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi pandemi ini pelayanan tatap muka berkurang, pelayanan konseling naik gitu.
gitu ya. Oke, Dan oke. banyak sekali orang yang bergumul, entah masalah financial, ternyata masalah rumah tangga juga cukup banyak. Ada satu ayat yang menarik di dalam Alkitab, di dalam nikah, dikatakan Allah membenci perceraian, tapi Allah juga membenci kekerasan. Kalau rumah tangga itu tetap berjalan, tapi kekerasan juga tetap berjalan, rumah tangga itu tidak menjadi kesaksian. Allah juga membenci hal itu. Nah, lalu bagian kita ini seperti apa? Bagian kita tentu idealnya kita mau ini terus berjalan. Tapi tidak bisa kalau ada kekerasan. Nah, yang pihak yang melakukan kekerasan ini harus dipulihkan dengan cara tiga ya, bertobat, berobat, dan kembali lagi komunikasi. Bertobat itu jangan-jangan dia belum kenal Tuhan. Karena saya percaya orang kalau kenal Tuhan tidak akan melakukan KDRT. Gitu. Ya, saya 8 tahun menikah ini, tanya aja istri saya, lempar sendok ke dia aja saya nggak pernah, karena saya nggak bisa pembawaannya seperti dia juga gitu, ke saya nggak gitu. Jadi kalau kita beda pendapat, ya beda pendapat aja gitu. Jadi yang pertama bertobat, yang kedua berobat. Berobat itu ya kita bisa datang gitu ke istilahnya psikolog gitu, bahwa ternyata akhirnya, atau konseling ya di dalam bertobat tadi, kalau di dalam berobat psikolog gitu, akhirnya kita jadi tahu kenapa sih orang ini melakukan kekerasan. Oh, ternyata waktu kecil tuh dia mengalami kekerasan juga pada ada peristiwa traumatis ya. Oke. Satu proses. Nah, ketika proses itu sedang berjalan, tidak apa-apa ketika dua rumah tangga ini sesaat berpisah. Itu di dalam Korintus ada, kalian boleh berpisah tapi untuk berdoa, bukan untuk selama-lamanya. Nah, kalau kalian bersatu, digebukin terus gitu. Iya, betul. Bersatu dihajar terus, biarlah nggak apa-apa berpisah sesaat. Mungkin yang misalkan perempuan kembali ke orang tuanya dulu, itu it's okay gitu, supaya yang laki-lakinya juga introspeksi, kenapa sih sampai yang perempuan tidak mau serumah sama kamu, siapa yang mau serumah gitu ya, kalau kamu lemparin terus piring, kalau kamu terus hajar dia. Dari situ terjadi introspeksi. Jadi berpisah sesaat untuk berdoa, kitab itu bilang seperti itu, it's okay. Waktunya berapa lama? Kembali lagi kasusnya, ya, mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, tapi bukan berpisah untuk ketemu cowok lain, cewek lain, bukan gitu. Tapi terus sambil mengkomunikasikan, supaya kamu introspeksikan, ketika pasangan tidak ada, dia akan sadar, iya ya, selama ini istriku yang ngertiin aku, yang nyiapin aku, ya selama ini suami aku. Akhirnya mereka sadar, introspeksi, komunikasi berjalan lebih pulih lagi, dan bisa dibawa kemana ini. Akhirnya dikomunikasikan, terus bertobat. Ketemulah hamba Tuhan, konseling, kamu juga harus berobat, ya, ketemu ke psikolog gitu, kamu juga harus mau untuk sama-sama kita pulihkan. Jadi komunikasi yang ketiga. Jadi KDRT itu sangat-sangat dibenci Tuhan, itu ada ayatnya. Tapi kita harus cari jalan keluar supaya kekerasan ini tidak terjadi lagi, dan rumah tangga boleh berjalan, karena rumah tangga itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi temporary, Jo, jangan keterusan, tetap bahwa kenapa harus ada Jo di situ? Kan bukan saya. Oh iya. Loh, tapi kan situ kan belum lulus juga. Siapa tahu gara-gara handuk terus bercerai gitu ya kan. Enggak lah. Tuh, semua Trida. Kalau misalnya tadi ya bertobat, ada Pastor Belsa. Berobat nanti sama Dokter Amy sama Dokter Arsono bisa ya. Kalau komunikasi ya sama pasangan Anda. Iya. Gitu, harus tetap menjalin komunikasi, bukan terus kemudian kesepian malah sama si mantan ya kan. Nah, itu Anda nggak komitmen berarti untuk memperbaiki hubungan. Nggak komitmen itu. Itu salah itu ya. Jangan curi-curi kesempatan di balik itu ya kan. Oke. Sebagai kesimpulan, Pastor Belsa mungkin kasih sedikit, Pastor. Seperti gelas yang sudah pecah, bisakah rumah tangga yang rusak pulih seperti semula, dan bagaimana cara memulihkannya? Oke. Silakan Anda speech terakhir ini ya buat kami semua di sini. Iya. Rumah tangga seperti gelas yang sudah retak, apakah dapat dipulihkan? Tentu sangat-sangat dapat. Tapi tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan, perlu mengandalkan Roh Kudus. Jadi rumah tangga itu tidak bisa lepas dari yang namanya melibatkan Tuhan. Dan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, kita harus cek dulu background-nya. Ya, dari mana mereka berasal, apakah mereka sudah memiliki kualitas rohani yang cukup. Nah, ketika mereka dipersatukan, tentu yang namanya dua insan bersatu, tidak mungkin tidak ada konflik, pasti ada. Tetapi kita bisa meminimalisir konflik dan menjaga keharmonisan. Kita tidak sempurna, pasangan kita tidak sempurna, tapi Tuhan mau kita bersatu supaya nama Kristus dimuliakan. Makanya ada 3 pilar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus melandasi pernikahan kita dengan cinta kasih.
Di dalam kasih ada teguran, ada nasihat. Di dalam kasih kita saling mendorong untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, harus ada komitmen. Itu yang harus kita ingat. Pernikahan itu bicara komitmen. Dan yang ketiga, harus ada komunikasi. Dan apapun yang pasangan kita sudah lakukan, kalau kita sudah masuk dalam kehidupan pernikahan, ingat pernikahan ini bukan pacaran. Pernikahan itu adalah satu jalan lurus, no turning back. Sehingga kalau ada kesalahan di antara salah satu, ayo kita bisa perbaiki bersama-sama. Memang butuh waktu, it takes time, mungkin sakit hati, tapi kalau berjalan dengan Tuhan, pasti ada pemulihan. Amin. Dan ketika rumah tangga itu pulih, Tuhan pakai kok rumah tangga untuk jadi kesaksian. Buktinya apa? Keluarga berharga di mata Tuhan sebagai penutup. Tuhan turun 2000 tahun lalu di desa Bethlehem di kandang domba lewat sebuah keluarga yakni Yusuf dan Maria. Kalau dia mau turun model Superman sangat bisa. Apa sih yang nggak mungkin? Nggak usah lah pakai Yusuf Maria, langsung aja turun ya kan seperti Avenger itu. Tapi dia turun lewat sebuah keluarga. Artinya dia mau kasih tahu keluarga ini idenya dia, bentukan dia dan akan dipakai untuk jadi kesaksian bagi banyak orang. Hari ini rumah tangga kita semua pun mau dipakai Tuhan. Makanya kalau mau dipakai Tuhan yang nggak suka itu setan. Setan akan berusaha untuk supaya kalau boleh pecah sehingga tidak jadi kesaksian. Tetap maju terus, tetap semangat. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Semua bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Pesan yang baik untuk kita semua Trida. Kalau tadi mau bertobat, gimana caranya Anda bisa hubungi Pastor Belsa? Ya, Anda bisa follow Instagramnya. Koji udah follow? Oh, saya pikir harus jadi jemaatnya dulu, gereja orang beriman. Kan beliau adalah gembala di gereja orang beriman. Ini perlu diklarifikasi, Pastor. Enggak. Soalnya kan kalau Bang Gideon ini udah selebgram, kalau kita kan bukan. Waduh. Enggak, sekarang itu bukan selebgram, Pastor. Apa? YouTuber. Oh. YouTuber. Ya. Ada bisa follow semua Trida di @beltsa_erbandi. Ya, digabung ya Beltsa_erbandi di situ. Udah ketemu? Udah ketemu. Sudah. Ya. Sudah di-follow. Jadi memang kehidupan pernikahan itu seperti kaki yang melangkah ya. Yang suami di kiri, yang istri di kanan. Ya. Melangkah seterusnya sampai tua, sampai maut memisahkan. Yes. Luar biasa Bapak Gideon. Oke, thank you Pastor Belsa untuk pesan-pesannya. Sama-sama. Ini kita ketemu terakhir di tahun ini ya. Oke. Ketemu lagi tahun depan ya Pastor ya. Iya. Ya, selamat Natal, selamat tahun baru buat Pak Gideon, juga Bung Yonatan, semua Sobat Bahtera Yuda, tetap semangat. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.